Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afriando Samifa dari MJ1D Pagi. Di sini saya akan menjelaskan beberapa instruksi dalam Linux. Sebelum itu, di sini saya menggunakan aplikasi Ubuntu. Yang pertama, buka terminal dalam kolom pencarian. Nah, ini merupakan terminal yang ada di Ubuntu. Yang pertama, pwd. Perintah dasar Linux pwd berfungsi untuk mencari path dari direktori yang digunakan saat ini. Berikut adalah penerapannya. Ketik pwd. Ini adalah tampilannya, dan ini merupakan path direktori home. Yang kedua, cd. Perintah dasar Linux cd berfungsi untuk menjelajahi file dan direktori yang ada pada Linux. Berikut adalah penerapannya. Ketik cd spasi /home. Nah, ini merupakan tampilannya, di mana pada saat ini kita berada di direktori home. Dan jika ingin pergi ke direktori lainnya, ketikkan cd spasi /var. Nah, tampilan ini yang awalnya home berpindah menjadi var. Dan untuk mengembalikan ke direktori awal, cukup ketikkan cd. Dan hasilnya akan kembali seperti tampilan awal. Yang ketiga, ls. Perintah dasar pada Linux yang berfungsi untuk melihat konten atau isi direktori. Contoh penerapannya seperti berikut. Ketikkan ls, maka akan keluar isi tampilan direktori yang kita gunakan saat ini. Untuk melihat dari direktori yang kita gunakan saat ini, masukkan cd spasi /lib. Di sini kita menggunakan direktori lib. Dan untuk melihat file yang ada di dalam lib ini, cukup ketik ls. Dan untuk perintah langsung untuk melihat tanpa masuk ke direktori, cukup ketikkan cd, enter, ketik ls spasi /lib, dan tampilannya seperti ini, sama seperti perintah sebelumnya, tapi di sini kita tidak perlu masuk ke direktorinya. Yang keempat, cat. Perintah dasar Linux cat berfungsi untuk membuat daftar konten atau isi file. Contoh penerapannya, ketik cat spasi tanda besar dari spasi contoh nama file yang kita buat afriando.txt. Kemudian enter dan isi hal-hal apa yang mau diisi dalam file
afriando.txt tadi. Lalu keluar dengan cara tekan Ctrl C. Dan untuk melihat file yang sudah kita buat tadi, ketikkan cat spasi afriando.txt. Dan tampilannya seperti ini. Dalam perintah ini terdapat cara untuk menggabungkan dua file. Di sini kita akan membuat satu file lagi. Nah, setelah ini kita akan mencoba menggabungkan dua file ini dengan cara ketik cat afriando.txt, masukkan file yang baru kita buat tadi, rian.txt. Nah, dan ini adalah hasil dari penggabungan dua file tersebut. Berikutnya mv. Perintah dasar Linux mv berfungsi untuk memindahkan file, meskipun sebenarnya bisa digunakan untuk mengganti atau mengubah nama file. Oke, contoh penerapannya seperti berikut ini. Yang pertama, kita coba dulu ketikkan ls. Setelah itu kita memilih folder atau file yang akan kita pindahkan ke direktori lainnya. Di sini kita memilih rian.txt. Kemudian ketik mv spasi rian.txt spasi /etc/udev. Di sini tidak bisa berpindah. Oke, kita lanjut untuk mengubah nama. Kita ketik mv spasi rian.txt spasi nama yang akan kita ubah, nama terbaru. Di sini kita coba riando.txt. Setelah itu kita cek lagi. Nah, ini merupakan tampilannya, yang nama rian.txt sudah menjadi riando. Selanjutnya mkdir. Perintah dasar Linux mkdir berfungsi untuk membuat direktori baru. Contoh penerapannya seperti ini. Kita ketik mkdir spasi hh, enter. Kemudian kita cek caranya. Ketik ls spasi min l spasi hh. Nah, file ini totalnya 0. Berarti ini sudah berhasil karena ini file baru.
kita coba lagi yang berikutnya, mkdir hihi. Nah, berikut inilah tampilannya, berarti kita sudah berhasil untuk membuat direktori baru. Berikutnya adalah rmdir. Perintah dasar Linux rmdir berfungsi sebagai direktori yang tidak memiliki file di dalamnya. Pertama, kita buat file baru. Oke, selanjutnya ketikkan ls spasi -l spasi anjayani. Nah, totalnya 0. Folder file yang baru kita buat sudah berhasil. Berikutnya kita coba melaksanakan perintah rmdir. Caranya ketik rmdir spasi namanya anjayani, enter. Untuk mengetahui berhasil atau tidaknya, kita cek ketik ls min l spasi anjayani. Nah, di sini sudah tidak ada file yang bernama anjayani lagi, kita sudah berhasil menggunakan perintah rmdir. Perintah dasar Linux rm adalah perintah dasar pada Linux yang berfungsi untuk menghapus direktori beserta isinya. Oke, sudah totalnya semua. Kita coba mengisinya. Menjadi tidak ada atau menjadi hilang karena sudah dihapus oleh perintah rm. Oke, selanjutnya locate. Perintah dasar Linux locate berfungsi mencari file yang ada pada suatu direktori. Pertama, kita coba lihat file direktori apa saja yang sudah ada. Nah, ini merupakan file direktori yang sudah ada. Kemudian kita cari ketik locate spasi -l spasi. Kita di sini memilih riando.txt. Nah, ini tampilannya tidak muncul karena saya tidak menginstal sudo apt mlocate sama plocate. Berikutnya diff. Perintah dasar Linux yang membandingkan konten atau isi dua file berdasarkan baris demi baris. Berikut adalah contoh penerapannya. Yang pertama, kita buka file directory. Ini afrian.txt.
dan Riando. Nah, sekarang kita bakal mencoba menggunakan perintah div. Caranya ketik div spasi afriando.txt spasi riando.txt. Nah, di sini kita sudah mendapat tampilan kalau dua data tersebut sudah digabung. Berarti kita sudah berhasil menggunakan perintah div. Berikutnya head. Perintah head digunakan untuk melihat baris pertama dari semua file teks. Contoh penerapannya yakni, yang pertama kita buka file directory afriando. Setelah itu kita ketik head spasi n spasi 2 karena saya pengennya 2 spasi afriando.txt. Nah, keluar tampilan afriando kurus pemain Bana Barelang DC Batam. Sesuai dengan perintah yang kita masukkan, yang terpilih hanya 2 baris. Berikutnya tile. Perintah tile memiliki fungsi yang sama dengan perintah head. Bedanya, tile ini menampilkan barisan mulai dari yang terakhir. Berikut adalah contoh penerapannya. Sama, yang pertama kita masukkan file directory. Kemudian pilih ketik tal spasi min n spasi 3 spasi afriando.txt. Nah, tampilan keluar sudah sesuai dengan perintah, 3 baris dari bawah yang keluar. Oke, yang berikutnya do. Perintah dasar Linux yang berfungsi untuk mengecek seberapa banyak space yang digunakan oleh suatu file atau directory. Cukup mudah. Caranya ketik do. Nah, ini merupakan space yang sudah digunakan oleh suatu file atau directory. Apabila ingin dibentuk dengan satuan, maka ketikkan do spasi min h. Nah, tampilannya sama seperti yang tadi, beda yang ini sudah memiliki satuan. Berikutnya passwd. Perintah dasar Linux yang berfungsi untuk melakukan pengecekan dan penukaran password dari Linux yang kita gunakan. Cara penerapannya adalah ketik passwd, kemudian masukkan password kita. Sekarang masukkan password baru. Ketik ulang password baru. Dan hasilnya password yang kita gunakan sudah berubah sesuai dengan yang kita masukkan. Touch. Perintah dasar Linux ini berfungsi untuk membuat file baru dalam sebuah file directory. Sebelumnya mari kita cek isi directory ini. Kemudian kita coba penerapan dari perintah dasar touch. Caranya ketik touch spasi bernyanyi. Bernyanyi ini terserah mau apa. Nah, setelah itu mari kita cek kembali.
Nah, di sini sudah masuk yang kita masukkan tadi, yaitu bernyanyi. Berarti sudah berhasil dengan perintah touch. Berikutnya ping. Perintah ping berfungsi untuk mengecek status konektivitas ke server. Di sini kita akan mencoba mengecek konektivitas ke server Google. Contoh penerapannya yakni ketik ping spasi google.com. Nah, ini merupakan tampilan dari konektivitas dari server google.com. Berikutnya uname. Perintah dasar sistem operasi Linux yang akan mencetak informasi lengkap mengenai sistem Linux. Cara penerapannya adalah ketik uname maka kita akan mendapatkan tampilan Linux yang sedang digunakan. Berikutnya adalah grep. Perintah dasar Linux ini bisa melakukan pencarian di semua teks di dalam file yang diberikan. Pertama, kita buka file dulu yang akan dicari. Contoh penerapan grep yakni ketik grep spasi kata yang ingin dicari kurus spasi afriando.txt. Nah, berikut ini adalah tampilan yang kita cari, sudah ketemu. Kemudian top. Komen top akan menampilkan daftar proses yang sedang berlangsung dan seberapa banyak ruang CPU yang digunakan oleh tiap proses tersebut. Contoh penerapannya yakni ketik top. Nah, tampilan ini adalah daftar proses yang sedang berlangsung. History berfungsi untuk mengecek kembali atau mereview komen yang sudah ditambahkan atau dilakukan sebelumnya. Cara penerapannya adalah ketik history. Nah, tampilan ini merupakan history perintah-perintah yang pernah dilakukan. Berikutnya sudo. Sudo merupakan singkatan dari super user do yang berfungsi untuk menjalankan task yang memerlukan hak akses administratif atau root. Cara penerapannya yakni ketik sudo spasi pwd kemudian masukkan password. Ini adalah tampilan fungsi dari pwd. Kemudian kita coba masuk ke super user. Caranya ketik su kemudian masukkan password. Nah, tampilan ini sudah super user. Echo. Perintah dasar Linux ini digunakan untuk memindahkan beberapa data ke dalam satu file. Cara penerapannya ini yang pertama kita buka file directory. Kemudian di sini saya akan masukkan data afriando keren ke dalam file directory. Caranya ketik echo spasi afriando spasi keren spasi lambung besar 2 kali spasi afriando.txt. Nah, tampilan yang keluar adalah afriando keren sudah masuk ke file
Afriando TXT. Nah, tampilan yang keluar adalah Afriando keren sudah masuk ke file Afriando TXT. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.